Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Zakwan Zakianto dengan nomor induk mahasiswa 130 1223 254 dan saya berasal dari kelas IF 4606. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait beberapa soal. Untuk soal yang pertama adalah soal n digit. Dan di sini sudah saya siapkan kodenya serta tracing sederhana yang sudah saya buat. Untuk lebih jelasnya kita arahkan seperti ini. Baik. Di sini tentunya pertama kali yang kita tulis adalah sintaks dasar dari Golang, yakni ada package main, kemudian import fmt dan function main. Di baris ke-6 ini adalah baris di mana saya mendeklarasikan variabel yang saya gunakan. Yang pertama adalah n, di mana n ini akan menjadi variabel untuk input dari user. Kemudian ada digit z, digit y, dan digit t. Untuk keterangan lebih lanjut terkait digit Y, digit Z, dan digit T akan saya jelaskan ketika sudah memasuki programnya. Dan tipe datanya adalah integer. Mengapa tipe datanya integer? Alasannya adalah karena jika kita melihat dari soal, yakni soal n digit, memang dari masukannya adalah terdiri dari sebuah bilangan bulat positif. Dan keluarannya juga merupakan berupa digit terbesar pada bilangan tersebut dan berupa integer. Jadi itu adalah alasan mengapa dipilihnya tipe data integer. Oke, jadi kita berlanjut ke baris ke-8. Ada fmt.scan &n. Jadi melalui baris ke-8 ini user dapat menginputkan inputnya. Dan berlanjut ke baris ke-9 ada digit Z. Nah, untuk digit Z sendiri ada sintaks sama dengan n sisa pembagian dari 10. Loh, kok harus dibagi sisa pembagian dari 10? Tujuannya agar apa? Tujuannya adalah agar kita bisa mendapatkan angka digit terakhir dari suatu inputan user. Kemudian digit Y sama dengan N dimodulo 100 dan dibagi 100. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita bisa mendapatkan digit kedua di paling akhir dari inputan user. Contoh, saya ambil contoh di luar soal, dan insya Allah kalaupun dicek dengan inputan soal akan sama hasilnya. Di sini ada angka 42831. Jika user menginputkan 42831, maka digit Z akan di baris 9. Di sini akan saya tuliskan komennya, maka di sini akan disimpan angka 1. Karena dia mengambil digit paling akhir dari inputan user. Dan di baris 10 maka akan disimpan angka 3. Yang ini akan disimpan angka 1. Nah, jadi simpelnya adalah digit Z akan mengambil digit paling akhir dari inputan user, digit Y akan mengambil digit setelahnya dari yang paling akhir dari inputan user. Kemudian akan masuk ke baris 12. Di sini ada percabangan yang mana ada if digit Z lebih besar daripada digit Y. Kok harus lebih besar tandanya? Alasannya adalah karena yang ingin kita cari adalah nilai maksimum. Jadi kita harus membandingkan mana yang lebih besar. Asumsi kita adalah di sini adalah pertama syaratnya jika digit Z, artinya digit yang sudah kita simpan tadi, lebih besar daripada digit Y, maka kita berlanjut ke baris 13, digit Z akan disimpan dengan digit Z. Artinya
dia tidak akan berubah, angkanya di dalam kasus ini akan tetap 1. Else, jika digit Z tidak lebih besar dari digit Y, atau digit Y kurang atau digit Y lebih besar daripada digit Z, maka digit Z akan digantikan dengan digit Y. Kalau di sini kasusnya kan si digit Z itu dia lebih kecil daripada digit Y, maka program yang akan berjalan adalah baris ke-15. Kita akan tulis di sini, disimpan ke digit Z angka 3. Oke, kita sudah dapat nih angka 3 dari percabangan ini. Kemudian kita berlanjut ke baris 18. N sama dengan N dibagi 100. Loh, kok dibagi 100? Kenapa? Ya, karena kita tadi sudah ngambil 2 digit paling akhir dari inputan user. Jadi kalau misalnya tadi inputannya adalah 42831, ya di sini misalkan saya tulis input user 42831. Maka di baris ini yang tadinya N-nya 42831 kita bagi 100 agar bisa dibandingkan ke selanjutnya, proses selanjutnya, karena tadi kita sudah ambil 2 digit terakhirnya kan, yaitu angka 1 sama angka 3. Maka di sini 42831 dibagi 100 akan tersisa 428. Kemudian dia akan masuk ke proses perulangan. Loh, kok ada perulangan di sini? Alasannya kenapa? Alasannya saya menaruh perulangan adalah karena di sini kasusnya banyaknya inputan user itu tidak kita ketahui. Dia bisa berupa ratusan kah, bisa berupa ribuan, atau bahkan yang lainnya. Jadi kita menggunakan perulangan. Sini digit T artinya temporary di sini ya. Tadi saya sudah singgung sedikit. Digit T itu artinya temporary, maksudnya variabel sementara untuk kita bandingkan dengan digit Z yang sudah kita dapat tadi. Di sini adalah N di modulo 10 atau sisa pembagian 10. Kalau tadi N kita 428, maka seharusnya di baris 22 ini akan tersisa angka 8. Akan berisi angka 8. Nah, di sini kita masukkan nih yang tadi kita sudah dapat angka 8 ke digit T atau digit temporary. Kemudian kita masuk ke percabangan di baris 23 if digit Z lebih besar dari digit T. Kalau misalnya digit Z lebih besar dari digit T, maka digit Z tidak akan berubah nilainya, akan tetap sama. Tapi karena di sini kasusnya adalah digit T lebih besar daripada digit Z, katanya digit Z-nya adalah 3 dan digit T-nya 8. Maka kita programnya akan berjalan ke baris 26, di mana digit Z akan digantikan isinya dengan digit T. Berarti di sini digit Z berisi digit T. Di mana nilainya tadi berapa? 8. Nilainya 8. Nah, setelah di sini dia akan berlanjut ke baris 29. Dideklarasikan kembali N-nya sama dengan N dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena tadi kita sudah mengambil 1 digit dari si N yang sudah kita proses sebelumnya kan. Maka yang tadinya N-nya 428, saya tulis nih 428 kan, yang tadi di sini 428, akan tersisa di sini akan N akan tersisa
42. Kemudian dia belum keluar dari perulangan, dia akan naik lagi ke baris 21, ngecek nih. Nah, disinilah peran dari syaratnya. Si n ini lebih besar daripada 0 kan. Tadi juga ini berfungsi agar syarat di sini ini kalau terpenuhi di awal baru dia masuk ke perulangan. Nah, ini perulangan kedua. Di sini n-nya masih tersisa 42, berarti masih memenuhi. Berarti dia masuk ke perulangan lagi. Digit T tadi n yang 42 di modulus 10. Ini akan berjalan lagi program loop kedua. Digit T akan berisi angka 2. Angka 2. Nah, karena tadi 42 itu sisa pembagian 10-nya kan pasti 2. Maka akan dibandingkan lagi dengan digit Z. Tadi kan kita dapat nih digit Z-nya 8. Dicek kira-kira digit T tadi yang 2 tadi itu lebih besar nggak sih dari 8? Karena dia sifatnya lebih besar digit Z dibanding digit T, maka digit Z-nya tidak akan berubah. Di sini tetap akan bernilai 8 nih. Bernilai angka 8 di baris ke-24. Kemudian karena dia memenuhi syaratnya, dia akan lompat ke baris 29. Yang tadinya n-nya 42 akan dibagi lagi 10. Jadi n-nya 42 itu dibagi 10 kan hasilnya adalah 4. Dia akan naik lagi ke perulangan, ngecek lagi, masih memenuhi syaratnya ternyata. Maka digit T-nya ini kita hapus dulu ya karena sudah berjalan ke looping ketiga. Digit T-nya tadi n-nya sisa 4. 4 itu bilangan yang dimodulo dengan bilangan lebih tinggi akan bernilai bilangan itu sendiri. Jadi di sini akan digit T akan berisi angka 4. Nah, dia masuk ke percabangan lagi, diuji lagi. Yang tadi digit Z kita dapat angka 8. Apakah digit Z masih lebih besar daripada digit T? Apakah 8 lebih besar daripada 4? Jawabannya kan iya, benar. Maka digit Z-nya tetap tidak berubah, yakni angkanya tetap 8. Karena dia memenuhi, dia akan lompat langsung ke baris 29. Si n tadi 4 dibagi dengan 10, maka hasilnya akan 0. Dia akan balik lagi ke baris 21, ngecek, ternyata syaratnya tidak memenuhi, sudah tidak memenuhi. Maka perulangannya akan berhenti dan dia akan melakukan print dari digit Z yang terakhir kali yang tadi kita dapat, yakni angka 8. Sini saya tulis lagi ya, angka 8. Maka didapat nilai digit paling besar atau maksimum atau maksimum dari 42831 adalah 8. Seperti itu. Untuk tracingnya kurang lebih seperti ini, dimana tadi kita sudah bahas alur perbarisnya, dan mungkin programnya ingin dijalankan untuk membuktikan apakah program kita sudah benar. Boleh untuk jalanin, kita coba untuk running ya programnya. Oke, kita prakteknya pakai contoh soal. Jadi
soalnya mana? Nah, ini. Untuk soal yang pertama 1, 2, 3 inputannya. Harusnya outputnya akan berjumlah angka 3. Dan benar. Outputnya adalah 3. Kita uji lagi. Outputnya berapa? Inputnya 3, 2, 1. Harusnya outputnya adalah angka 3. Dan benar. Outputnya angka 3. Kita uji lagi. 1, 5, 9. Harusnya outputnya 9. Yap, betul. Run lagi. Wah, ini 1 juta 456. Harusnya outputnya adalah 1. Dan ya, betul. Maka dari sini kita bisa dapatkan bahwa program kita sudah bisa berjalan dengan baik dan semestinya. Seperti itu. Atau kita mau coba tadi yang 4238. Yang kita cocokkan tadi, harusnya outputnya adalah 42831 maksud saya. Kita akan coba running lagi. Ya, nilai maksimumnya adalah di angka 8. Seperti itu. Kita berlanjut ke soal yang kedua. Sebentar, ini saya clear dulu terminalnya. Nah, untuk soal yang kedua itu dia adalah gerbang tol. Bentar. Nah, ini soalnya. Seperti biasa, langkah pertama adalah kita menuliskan terlebih dahulu sintaks dasar Golang. Ada package main, import fmt, dan function main. Di sini ada saya menempatkan 4 variabel. Variabel yang pertama adalah var x yang berjenis string. Mengapa? Karena di sini di soal itu inputannya adalah terdiri dari beberapa karakter yang dipisahkan, yang dipisahkan oleh spasi. Kemudian syaratnya adalah masukan akan berakhir apabila karakter tidak valid. Jadi saya di sini memutuskan untuk menggunakan string. Kemudian var a ada 3 variabel lainnya yaitu a, b, dan c dengan jenis integer. Alasannya adalah karena di sini kita akan menghitung banyaknya jumlah string dari masing-masing inputan user. Dari itu saya memutuskan untuk menggunakan integer agar bisa dilakukan operasi matematikanya. Oke. Kita coba tracing sebelum langsung praktek programnya. Di baris ke-8 ada fft.scan &x. Ini adalah tempat bagi user untuk melakukan inputan. Sebentar. Kemudian di baris 9 di sini ada percabangan ya. If x sama dengan a. Artinya apa? Artinya adalah kita membandingkan apakah inputan user itu sama dengan a atau sebanding dengan a atau sama dengan a. Maksudnya ini merupakan operator perbandingan ya. Dan di bawahnya ada a plus sama dengan 1. Maksudnya gimana? Ini adalah operator penugasan. Jadi kalau misalnya inputan user itu senilai dengan a, maka tadi variabel a kita itu akan ditambahkan nilainya 1. Nah, di Golang variabel itu jika tidak dilakukan keterangan nilai awalnya berapa, maka otomatis akan berjumlah 0. Jadi kalau misalnya di sini kita kasih inputannya itu pertama a, inputan user a, maka dia akan terpenuhi nih syarat yang pertama. Jadi di sini nilai variabel a itu bernilai 1. Oke, dia akan berlanjut langsung ke baris
karena di sini sudah terpenuhi, baris 9-nya akan langsung ke baris 16. For perulangan lagi dan lagi, karena alasannya adalah kita tidak tahu berapa jumlah inputan user yang diinginkan. Jadi kita lakukan perulangan dengan syarat X sama dengan A, atau X sama dengan B, atau X sama dengan C. Maksudnya ini adalah syarat perulangan akan bisa berjalan kalau inputan dari user itu memenuhi salah satu syarat di sini. Karena kan tadi kalau kita lihat soal itu masukan akan berakhir apabila karakter tidak valid. Artinya karakter di luar A, B, dan C itu tidak valid atau dianggap akan berakhir programnya. Jadi kita buat syarat di sini, dimana inputan user tuh harus ada salah satu di antara ini. Nah, tadi kan inputan kita A, jadi memenuhi. Akhirnya perulangannya pun bisa berjalan. Maka di sini user akan diminta input kembali. Misal kita akan inputkan dia B. Di sini ada percabangan. Mana syarat yang memenuhi? Ya, syarat yang memenuhi itu ada di baris ke-20. If X sama dengan B, maka di sini nilai B atau variabel B akan berisi angka 1. Dan dia akan kembali melakukan pengecekan ke baris 16. Dan ternyata tadi inputannya B, berarti memenuhi. Maka di sini user akan diminta untuk melakukan inputan lagi. Contoh kita mungkin nggak sengaja atau emang sengaja kita kasih inputannya E. Di perulangan maksudnya di percabangan tidak ada yang memenuhi nih. If X sama dengan A tidak memenuhi, X sama dengan B juga nggak memenuhi, karena tadi inputan kita E kan. Yang ini juga nggak memenuhi, baris 22, maka dia akan balik lagi ke baris 16. Lakukan pengecekan. Dan apakah X-nya itu memenuhi syarat dari ketiga ini? Salah satunya saja. Karena tadi inputan kita E, maka seharusnya dan semestinya perulangan ini akan berhenti dan dia akan berlanjut ke baris 26, di mana program akan melakukan print berapa banyak tipe A, B, dan C. Di sini tadi kita bisa dapat ya variabel A berjumlah 1, variabel B berjumlah 1, dan variabel C berjumlah 0. Oke, tracing sudah kita lakukan. Kita akan melakukan pembuktian. Tadi kan inputan kita tuh A, B, dan E. A, B, dan E. Kita akan coba ya. Dihapus dulu ininya. Kemudian ini juga dihapus. Tracing kita tadi. Nah, sudah terhapus. Kita akan coba jalankan programnya. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya programnya berjalan. Masih ada ini. Masih ada bekas tracing kita tadi. Maaf. Nah, apakah sudah bisa? Ya, sudah bisa. Tadi kita inputan pertama itu di sini A. Coba ya, kita input A. Oke. Kemudian inputan keduanya B. Oke. Dan inputan ketiganya E. Seharusnya ketika kita tekan enter, program ini akan berakhir dan mengeluarkan output jumlah A itu 1, B itu 1, dan C itu 0. Ya, dan terbukti di sini terlihat A-nya 1, B-nya 1, dan C-nya 0. Oke, sekarang kita lakukan pengujian terhadap soal.
Nah, di sini soalnya inputannya adalah berupa A, kemudian A lagi, C, A, B lagi, A, B, C, A, dan terakhir E. Harusnya ketika saya tekan enter, program ini akan berakhir dan mengeluarkan output 7. Tipe A sama dengan 7, tipe B sama dengan 3, dan tipe C sama dengan 2. Apakah benar? Iya, dan hasilnya tepat dan akurat. Tipe A itu 7, tipe B itu 3, dan tipe C itu 2. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa dapat bermanfaat dan dimengerti. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih banyak. Saya akan menjelaskan tentang program biner. Program kali ini memerintahkan kita untuk mengkonversi bilangan desimal ke bilangan biner. Di program saya hanya membutuhkan satu variabel, yaitu n dengan format integer. Pertama-tama kita akan scan n atau mengambil input dari user dan menaruh nilai tersebut di variabel n. Lalu kita print n dengan print format dengan sintaks %b, n untuk mengoutputkan desimal dengan format biner. Saya akan menjelaskan tentang program lebar daun. Pada soal kali ini kita diperintahkan untuk menyatakan lebar daun yang paling lebar. Pada program saya membutuhkan 3 variabel, yaitu n, temp, dan max dengan format integer. Pertama-tama kita akan mengassign value dari max ke negatif 1 juta. Lalu kita input nilai dari user dan kita taruh nilai tersebut di variabel n dengan sintaks fmt scan n. For i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. fmt scan temp, kita akan mengambil input dari user, input untuk lebar daun di setiap iterasi dari for loop. Lalu kita cek apakah temp lebih besar daripada max dengan sintaks if temp lebih besar daripada max, lalu max sama dengan temp. Setelah for loop, kita akan mengoutputkan max. Untuk soal faktor, terdapat 2 variabel yang akan digunakan, yaitu x dan y dengan format integer atau bilangan bulat. Pertama-tama perlu memasukkan nilai x dengan nge-scan ampersand x, lalu nilai i di awal adalah 1, dan fungsi utamanya yaitu i kurang sama dengan x. Di dalam perulangan itu ada fungsi lagi, yaitu if x mod i sama dengan 0, maka ngeprint i. Jadi dari i akan berulang dari i hingga bilangan x. Nah, itu dari bilangan i sampai x akan dicek apakah bilangan yang apakah bilangan i yang bisa habis membagi x. Nah, itu kan sama dengan mencari bilangan yang dapat membagi x-nya itu, untuk mencari faktor dari bilangan x. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.